Hai teman-teman, kembali lagi. Kali ini soal aljabar yang akan kita bahas terkait dengan jam ya. Dimana pertanyaannya adalah pada pukul berapa tepatnya antara pukul 1 dan 2 di mana jarum jam dan jarum menit bertemu. Ya. Kita pasti sudah tahu setiap menit atau jarum menit bergerak, jarum jam juga bergerak. Ya, kita akan cari tahu di mana tepatnya mereka benar-benar bertemu. Oke, menarik bukan? Ayo kita bahas. Yuk jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan soal-soal menarik lainnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Di belakang saya sudah ada dua buah gambar jam ya, dimana satu nanti kita akan pantau pergerakan dari jarum menit, yang satu pergerakan dari jarum jam. Ya, dimana yang pertama teman-teman harus ingat satu putaran penuh melambangkan 360 derajat ya. Kemudian untuk jarum menit itu sendiri butuh 1 jam untuk bisa berputar satu putaran penuh. Jadi untuk jarum menit 1 jam berputar 360 derajat ya, jarum menitnya. Itu artinya dalam 1 jam atau 60 menit berputar 360 derajat. Berarti 1 menitnya dia berputar 360 dibagi 60. Berapa teman-teman? Ya, jawabannya 6 derajat. Ya, saya tulis di sini. 1 menit berputar 6 derajat. Oke. Kita ke jarum jam. Jarum jam untuk 1 jamnya dia hanya bergerak sejauh misalkan dari 12 ke 1. Jadi sejauh ini atau sejauh ini. Gimana? Itu berapa derajat teman-teman? Ya, 360 dibagi 12. Jadi hanya 30 derajat ya. Sejauh ini hanya 30 derajat. Maka kalau 1 jamnya 30 derajat, maaf 1 jam ini 30 derajat, dimana 1 jam itu 60 menit, maka 1 menitnya adalah 30 derajat dibagi 60, dimana menghasilkan hanya 0,5 derajat. Ya, kesimpulannya jarum menit setiap 1 menit bergerak 6 derajat, kalau untuk jarum jam hanya 0,5 derajat. Sehingga jika N menit gitu ya, kalau kita sama dengan kan N menit, maka ini akan menjadi 6N derajat. 6 kali N derajat. Kalau ini N menit 0,5 N derajat. Contoh, N-nya 2 misalkan. Kalau 2 menit, maka bergerak 6 kali 2, 12 derajat. Kalau 2 menit, maka ini hanya 0,5 kali 2, yaitu 1 derajat untuk jarum jamnya. Jadi, untuk mencari di mana dia pada posisi yang sama atau bertemu, maka tinggal kita sama dengankan, ya. Kita sama dengankan. Sehingga jarum menit ini posisinya sama dengan jarum jam. Sehingga 6N sama dengan 0,5 N. Ada yang kurang? Ya, ada yang kurang. Yaitu posisi awalnya. Untuk jarum menit, ya, kita asumsikan ini 0 derajat di sini, 0 derajat. Sehingga untuk jarum menit tidak perlu ditambah, karena ditambah 0 ya tinggal sama saja 6 derajat, ya, 6N derajat. Tapi untuk jarum jam dia mulainya dari sini, di angka 1. Artinya kalau ini 0 derajat, dia sudah bergerak 30 derajat. Awalnya dia udah di posisi 30 derajat. Sehingga posisinya harus ditambah 30 derajat. Nah, begini. 6N derajat sama dengan 30 derajat plus 0,5 N derajat. Kita satukan ya, posisinya N di sebelah kiri semua. 6N dikurangi 0,5 N, sehingga tinggal 5,5 N. Sama dengan 30 derajat. Kemudian N tinggal
30 derajat dibagi 5,5 derajat. Didapatlah angka berapa? 5,4545 dan seterusnya. Ya. Ketemulah angka 5,4545. Ya, ini satuannya menit ya. Karena N itu dalam menit. Sehingga mereka bertemu setelah pukul 1, yaitu pada pukul 1 lebih 5,4545 menit. Kalau kita mau lebih spesifik lagi sampai ke detik, ini tinggal dikalikan 60 ya, 0,4545-nya. Sehingga jawabannya adalah pukul 1 lebih 5 dan 0,4545 itu dikalikan 60, jawabannya sekitar 27 detik ya, 27,3 detik. Nah, inilah hasilnya di mana jarum jam dan jarum menit bertemu tepat gitu ya. Oke, begitu caranya teman-teman. Kita aplikasikan aljabar di sini dengan variabel n, kemudian kita selesaikan n-nya itu. Ya, semoga teman-teman paham. Untuk latihan juga teman-teman, nih coba ada soal juga seperti ini. Ada soal yang sama persis, cuma sekarang berapakah atau pukul berapakah jarum jam dan menit bertemu antara pukul 7 dan 8. Oke, selamat mencoba.